Oke, kembali lagi di YouTube channel saya Yesi Valentina Simanjuntak dari NPM 21120101 dari kelas SIM 2102. Saya ingin mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Di sini ada silabus atau rencana pembelajaran semester RPS. Perencanaan proses pembelajaran merupakan bagian tak terpisah dari KPT sesuai dengan SN Dikti seperti disebut dalam Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 12 ayat 1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester RPS. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri dan atau bersama dan kelompok kalian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. Nah, di situ ada menjelaskan komputer dan evolusi kinerja komputer. Dari menurut Charles Babbage, menjadi ilmuwan yang karyanya tampak menjadi cikal bakal bagi komputer mutakhir pada hari ini. Pada 1791 sampai 1871 ia menemukan mesin penghitung difference engine nomor 1. Mesin penghitung ini menjadi salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama Charles. Nah, di situ tertera juga ada cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital adalah peneliti matematika yang sukses mengembangkan yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Unit pemres sentral, bahasa Inggris Central Processing Unit Processor atau CPU adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. Memori komputer. Sejarah memori komputer. Pada awal 1940-an, teknologi memori hanya memiliki kapasitas beberapa bit komputer digital elektronik. ENIAC menggunakan ribuan tabung volume bisa melakukan kalkulasi sederhana dengan 20 angka dari 10 digit desimal yang disimpan dalam tabungan vakum. Penggunaan memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data informasi sementara atau tidak permanen. Setelah komputer mati atau restart, seluruh data dalam RAM akan hilang karena penyimpanan pada memori RAM hanya berlangsung ketika komputer dalam keadaan on. Di situ juga ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori satu itu DRAM Dynamic Random Access Memory, 2 SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory, ketiga Rambus Dynamic Random Access Memory. Nah, di situ ada tertera assembly language. Bahasa assembly adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dimaksud untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras komputer. Tidak seperti bahasa mesin yang terdiri dari karakter biner dan hexadesimal. Bahasa rakitan dirancang untuk dapat dibaca oleh manusia. Nah, di situ ada pengertian bahasa assembly dan dari segi ukuran program yang kecil pula membuat waktu untuk pengsekuensian perintah menjadi lebih cepat dibanding bahasa pemrograman lainnya. Kelebihan bahasa assembly: satu, dari segi ukuran program yang dihasilkan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan bahasa tingkat
menengah apalagi bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, dari segi ukuran program yang kecil hingga ukuran penyimpanan yang digunakan juga lebih kecil atau dengan kata lain hemat memori. Yang ketiga, dan dari segi ukuran program dan kecil pula membuat waktu untuk pengsekuensian perintah menjadi lebih cepat dibanding bahasa pemrograman lainnya. Nah, di situ ada pengertian komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin computa, yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memproses dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Jadi fungsi dari komputer yaitu data input atau data entry. Yang kedua, data processing, pengolahan data. Yang ketiga, data storage. Yang keempat, data output. Manfaat komputer yaitu satu, memudahkan pekerjaan, dua, pengendali, ketiga, controlling, ketiga, alat hiburan, keempat, sarana komunikasi. Nah, di situ ada pengertian modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dengan sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengendalian sebuah perangkat luar atau bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register CPU atau sebuah konektor mekanik yang berisi fungsi logis untuk komunikasi antar bus komputer dan peripheral. Modul I/O bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, bertanggung jawab atas pertukaran data antar perangkat luar dengan memori utama maupun dengan register CPU, antar muka antar CPU dengan memori utama, antar muka internal dengan perangkat eksternal untuk menjalin fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi modul I/O yaitu command decoding, yaitu modul I/O yang menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol data yang pertukaran dan data CPU dan modul I/O melalui bus data. Dan status reporting yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral, kondisi busi atau ready. Sekian dari presentasi saya tentang arsitektur dan pengantar komputer. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Selamat malam.